mengenai tentang apa tuh? Ya, keadaan selanjutnya, kehidupan, waktu. Ya, setiap kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sama. Ya, dengan angka sehari semalam 24 jam. Waktu yang sama. Nah, terlebih bagi penghafal Al-Quran, waktu adalah hal yang sangat penting harus dimiliki. Dalam segi investasikan waktu berapa lama kita berikan untuk Al-Quran. Ya. Nah, dari kesalahan sebagai penghafal Al-Quran yang selalu terabaikan, yang bahkan tidak menjadi prioritas sebagai penghafal Al-Quran, yaitu tidak mempunyai waktu khusus. Seorang penghafal Al-Quran sudah semestinya memiliki waktu khusus bersama Al-Quran. Harus itu. Jadi Allah tidak, jadi begini, menjadi penghafal Al-Quran itu bukan berarti kita harus menghabiskan waktu kita 24 jam. Wah, poho iya segala rupa. Enggak. Ya. Diajak kerja sama kawannya, enggak mau. Kenapa? Ya karena saya sibuk ngapal Quran. Kita jalan-jalan yuk gitu, refreshing gitu. Selama refreshingnya bukan yang melewat bertentangan dengan syariat. Oh enggak, saya lagi ngapal Quran, kerjanya resign, apalagi banyaklah. Pokoknya waktunya seolah-olah semuanya untuk Al-Quran. Bukan harus seperti itu juga. Enggak. Ya. Yang pasti dari semua waktu yang kita miliki 24 jam itu harus ada yang kita khususkan. Ya. Harus ada yang kita khususkan, yaitu untuk bersama Al-Quran. Ya. Tentu. Ya. Tanpa menetapkan waktu khusus untuk menambah hafalan. Ini bukan tentang hafalannya saja, untuk murojaah. Ini kan hafalan ya. Hafalan, murojaah, mentadaburi, mempelajari dari tafsirnya apa. Apalagi sekarang sudah banyak sekali cara kita untuk mempelajari Al-Quran. Nggak perlu datang ke pengajian, kita bisa dengan banyak cara lah, mungkin dari online ataupun media-media yang lain dalam menghafal Al-Quran. Ini waktu nih, setiap kita harus punya itu. Seorang ahli Al-Quran harus memiliki waktu khusus ya, untuk Al-Quran. Tidak mesti banyak. Yang penting kita komitmen, saya 30 menit untuk bersama Al-Quran. Ya, 30 menit bersama Al-Quran. Mungkin mau dibagi-bagi pagi, siang, malam, sore, terserah. Yang pasti kita khususkan waktu untuk Al-Quran. Dan itu harus itu dikhususkan ya, untuk mengulang hafalan. Yang sehingga banyak dari kita keentepan rasa malas. Tahu keentepan? Ya, terhinggapi rasa malas itu karena memang tidak punya waktu khusus bersama Al-Quran. Pentingnya menyempatkan waktu khusus untuk menghafal dan mengulang-ulang hafalan itu terkadang disepelekan, baik bagi orang yang baru memulai hafalan, yang masih sedikit, bahkan yang sudah 20 juz ke atas tuh ada loh yang gak punya prioritas waktu. Dan ini kesalahan yang fatal sekali bagi penghafal Al-Quran. Harus punya itu ya, harus punya ya. Kebanyakan kita itu kehilangan hafalan ya karena tidak menyadari pentingnya menyempatkan waktu. Nah, giliran ada musyawarah, giliran ada acara-acara memang yang mengharuskan
hafalannya digunakan, baru mulai ngafal lagi, mulai waktunya wah semuanya full day murojaah. Apa? Nggak seperti itu. Ahli Al-Quran itu adalah dia istiqomah, berusaha untuk menetapkan waktu dalam seharinya, sehari-hari dia bersama Al-Quran. Gitu. Silahkan Anda cari waktu khusus Anda. Ya, setiap kita punya ketentuan aktivitas, kehidupan, dan juga rutinitas yang berbeda. Jadi itu tidak bisa kita menyamakan waktu khusus dengan Al-Quran ini disamakan dengan orang lain. Jadi silakan saja Anda bisa menentukan waktu itu sendiri. Ya, walaupun banyak ya sudah saya bahas di waktu-waktu terbaik kita berinteraksi dengan Al-Quran itu kapan, ada sudah saya bahas itu. Ya simpelnya dari jam 3 pagi ya qobla subuh itu sampai jam 7 pagi, nah itu waktu terbaik itu berinteraksi dengan Al-Quran. Maksimalkan di waktu itu baik. Ya, innana syi'atal laili hiya ashaddu wat'au wa aqwamu qila. Betul. Ya, itu dalam surah apa? Al-Muzammil ayat 6. Nah, jadi waktu sungguh ya. Bangun malam itu lebih kuat atau apa ya namanya itu para ulama mengatakan untuk mengisi kejiwaan kita. Ya. Jadi waktu malam itu sangat, waktu malam syaatil lail itu bangun malam ya kita ambil sepertiga malam yaitu jam 3 ke bawah. Itu waktu terbaik silahkan. Adapun saya kerjanya lembur kok, justru saya mulai kerja dari jam malam sampai pagi. Ya udah, silakan cari waktu mungkin siang. Jadi itu makanya silakan tentukan waktu kita sendiri. Pentingnya menentukan waktu khusus bersama Al-Quran. Saya rasa itu ya tentang waktu khusus. Nah selanjutnya adalah kesalahan penghafal Al-Quran yang selanjutnya